Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait PHBS tadi ya, Kak Agung sudah menjelaskan baru 3 nih Kak. Silakan untuk menjelaskan selanjutnya. Oke, baik. Nah, tadi udah 3 ya Mbak Afifa ya. Lanjut yang keempat, apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Oke, yang keempat, makan buah dan sayur setiap hari. Ini salah satu juga pencegahannya Mbak Afifa, bahwasannya untuk daya tahan tubuh kita juga, karena kepentingan untuk pemenuhan gizi seimbang. Tadi udah ditanyakan ya, bahwasannya Mbak Afifa berpengaruh nggak sih, walaupun memang kaitannya belum kaitannya nggak terlalu sekian persen gitu, bahwasannya kalau makan buah dan sayur ini kan penyakit skabies kan untuk daya tahan tubuhnya saja gitu. Oke, yang makan buah dan sayur setiap hari ini memang sudah diterapkan dari program Kementerian Kesehatannya, bahwasannya masyarakat kita harus makan buah dan sayur setiap hari. Oke, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ini harus rajin berolahraga juga, minimal 30 menit dalam satu hari. Ini salah satu bisa juga nih pencegahannya. Kalau tubuh kita sehat, apapun penyakitnya kan bakal menjauh, betul nggak? Oke, selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, ini menggunakan air bersih, tapi saya yakin dan percaya warga kita di Bengkulu mungkin hanya sekian persen saja gitu Mbak Afifa yang masih menggunakan akses air bersihnya kurang, karena kita kan sudah banyak pasang sumur bor, PDAM atau ledeng gitu ya, air bersihnya sudah bagus gitu. Selanjutnya ini yang paling penting sih sebenarnya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun di air yang mengalir ya. Ini karena kaitannya paling penting juga untuk yang indikator PHBS mengenai ke penyakit skabies tadi, bahwasannya ini sangatlah penting, apalagi di masa pandemi. Ini number one sekali ini ya. Apapun itu pasti kita cuci tangan pakai sabun setiap hari. Tapi cuci tangannya ini harus ada beberapa langkah juga. Jangan kobok-kobok aja pakai sabun udah gitu. Yang pastinya harus di air mengalir. Terus selanjutnya memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. PSN ya, harus rajin menguras bak atau memang menjaga kebersihan lingkungan gitu. Menggunakan jamban sehat ini wajib, karena ini faktor yang sangat berpengaruh ini ke kesehatan. Kalau masih warga kita masih ada yang BAB di luar jamban sehat ya, karena masih ada di sungai. Selanjutnya ini memang selalu ikut serta di setiap penyakit nih. Benar sekali. Ya, apapun penyakitnya pasti ada aja ini ya, nongol gitu ya. Oke, tidak boleh merokok ya, karena pada dasarnya merokok ini tidak akan berubah kalau tidak dengan orang sendirinya. Balik lagi, ini adalah mengubah gaya hidup sehat seseorang tersebut itu memang mahal, sehat itu mahal. Tapi ya nggak ada obatnya, yang obatnya hanya adalah perilaku, kesadaran diri sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, hubungan PHBS dengan skabies, yang pertama ini adalah mencuci semua pakaian dan kain yang digunakan. Tadi sudah disampaikan sebenarnya ya, yang paling penting terus gunakan air hangat dan sabun untuk mencuci semua pakaian, handuk dan spray yang telah digunakan dalam 3 hari sebelum memulai pengobatan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan nih sama Dokter Elsa, bahwasannya yang paling berpengaruh tadi untuk penyebarannya ya antara penyakit skabies ini, salah satunya adalah pemakaian kain, pemakaian alat yang memang kita selalu bergonta-ganti gitu. Biasanya kayak handuk mungkin ya, atau baju yang memang satu ukuran, misalnya kan habis dipakai abangnya, adiknya yang pakai gitu. Padahal ini untuk penyakit skabies harus perlu dijauhi gitu, jangan dilakukan gitu. Oke, yang ini paling penting tadi, mencuci semua pakaian dengan air hangat gitu ya. Oke, mungkin. Nah, selesai. Baik, silakan kembali duduk. Nah, ini tadi kan ada salah satunya adalah mencuci dengan sabun ya Kak ya, atau mungkin deterjen dan sebagainya. Kira-kira selain dari suhu yang tinggi, sabun dan juga sebagainya itu apakah bisa juga membasmi skabies itu sendiri? Oke, selain suhu dengan air hangat tadi ya, yang pastinya merek sabun atau memang manfaat sabun, cuci sabun kan pasti ini berlomba-lomba ya, merek perusahaan ya.
yang pasti mereka bakal membunuh kuman katanya kan. Benar sekali. Nah, tapi yang namanya apapun itu bersifat dicuci, apalagi ada alat pendukungnya seperti sabun cuci ya, baju gitu ya, ya pastinya terhindar, ya pastinya bersih kondisi gitu. Memang ada kaitannya gitu. Baik nih. Nah juga ada tadi juga sempat disampaikan bahwa ada kalau misalnya kita salaman itu kita bakal langsung tertular. Apakah dengan satu kali salaman nih Dokter Else itu bisa langsung tertular nih dok? Ya kalau dari teorinya memang tidak ada yang menyebutkan ya. Maksudnya apakah berapa kali kontak dengan seorang pasien itu baru kita terkena. Hanya saja adanya bahwa indikasi untuk tungaunya itu berpindah. Kalau kita kan bicara kalau COVID itu adalah virus yang berpindah. Kalau ini adalah tungau yang berpindah. Jadi si malakamanya kalau emang dianya bersalaman tungaunya tidak mau berpindah ke tangan yang lain ya syukur gitu ya. Tapi kalau memang waktu kita entah duduk, entah bersalaman, berpelukan seperti itu ya. Tapi kalau memang telurnya atau tungaunya itu sendiri pindah ke tangan seseorang itu bisa jadi akan terkena. Tapi balik lagi kalau memang seseorang itu menerapkan PHBS, apalagi dia mencuci tangan dengan baik, terus mencuci pakaian dengan suhu yang baik ya, air hangat seperti itu dan disetrika, dijemur di bawah matahari itu biasanya tidak akan tertular seperti itu. Benar sekali. Jadi kembali lagi nih, skabies ini sangat erat dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya dokter ya. Ketika kita sudah melangsungkan pola hidup yang sehat, baik dari makanan dan juga perilaku bersih tadi, itu sebaiknya mungkinnya juga bakal terhindar dari skabies ini. Terutama nih tidak ada penggunaan alat makan atau mungkin barang-barang gitu ya dilakukan secara bersamaan nih. Apalagi kita belum tahu kehigienisan dari seseorang itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Else dan juga Kak Agung sudah hadir, sudah membahas tentunya dan memberi banyak sekali informasi kepada masyarakat di rumah untuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk terhindar dari skabies ini. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus tentunya Dokter Kito dari Senin hingga Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya.